Ketiga, itu terkait dengan determinan dan inverse dari suatu matriks. Sebelumnya, kita tadi sempat singgung bahwa ada yang disebut dengan matriks identitas yang menyebabkan matriks apapun dikalikan dengan matriks identitas ini, maka hasilnya adalah diri sendiri. Nah, di sini jika kita punya dua buah matriks, di mana hasil perkaliannya akan menghasilkan matriks identitas, misalnya kita sebut dia A dan B ya, di mana A kali B itu sama dengan B kali A dan hasil akhirnya adalah matriks identitas, maka A dan B ini kita katakan saling inverse. Jadi A adalah inverse dari B dan B adalah inverse dari A. Nah, inverse dari A biasanya kita simbolkan dengan A pangkat negatif 1. Jadi ini artinya adalah inverse dari A. Nah, bagaimana cara kita menghitung inverse dari A? Inverse dari A, ini A inverse, itu kita bisa hitung dengan 1 dibagi determinan A. Jadi kalau A itu elemennya adalah A kali A, B, C, D, seperti ini ya. Maka determinannya adalah AD dikurangi BC. Jadi A kali D dikurangi BC. Nah, jadi untuk mencari A inverse atau mencari inverse dari A, kita akan perlu nilai determinannya. Baru nanti 1 dibagi determinan itu. Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan adjoint dari A. Ini adalah adjoint dari A. Jadi A dan D bertukar tempat, B dan C tetap di posisinya, tapi tandanya jadi berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, itu adik-adik. Nah, determinan A tadi kita sudah bahas, dia adalah AD dikurangi BC. Jika determinan dari suatu matriks itu sama dengan 0, maka matriksnya kita sebut dengan matriks singular, yang artinya dia tidak memiliki inverse. Kalau misalnya AD kurang BC atau determinan ini tidak sama dengan 0, maka kita sebut dia atau si matriks tadi sebagai matriks non-singular. Contohnya, adik-adik kalau misalnya adik-adik mau mencari determinan dari matriks A yang komponennya adalah 22, negatif 31, 50, dan 15, maka det A ya, determinan dari A, jadi simbolnya adalah DET gitu, DET huruf kecil ya, DET-nya, det gitu, dalam kurung A. Nah, det A itu dapat dihitung dengan cara 22 kali negatif 15 dikurangi dengan 50 kali negatif 31. Cara lain menyatakan determinan adalah ini, harga mutlak dari A. Jadi boleh det A, boleh juga A saja. Nah, kalau misalnya mau cari inverse dari P seperti ini, maka kita perlu cari determinannya dulu. Determinannya adalah 8 kali negatif 2 dikurangi dengan 8 kali negatif 4. Jadi ini adalah negatif 16 dikurang negatif 32. Berarti negatif 16 ditambah 32, jadi sama dengan 16 ya. Maka inverse dari P adalah 1/16 dikalikan dengan adjointnya. Adjointnya A dan D bertukar tempat ya. Jadi D-nya sekarang di A, A-nya sekarang di D. B dan C-nya tetap, tapi tandanya berubah. Jadi ini menjadi negatif 8, ini menjadi 4. Nah, ini adalah inverse dari P. Nah, ini kan skalar ya, bilangan 1/16 dikalikan dengan negatif 2, 4, negatif 8, 8. Kalian boleh sampai sini jawabnya, boleh juga dibagi sampai akhir. Jadi negatif 2 dibagi 16 adalah negatif 1/8. 4 dibagi 1/16 kali 4 itu adalah 4/16, jadi 1/4 bentuk sederhananya. Kemudian negatif 8 kali 1/16 berarti negatif 1/2. Dan 8 dikalikan 1/16 berarti 1/2. Nah, ini dia bentuknya. Jadi boleh yang ini, boleh juga yang di bawahnya. Ya. Sama, kayak gitu. Terus kalau misalnya ini nomor 3, tentukan X jika A merupakan matriks singular. Matriks singular itu kan tadi kita sudah bahas ya, singular apabila matriksnya tidak punya inverse dan itu ditunjukkan atau ciri-cirinya adalah determinannya sama dengan 0. Nah, determinan ini akan menjadi 0
jika 5 kali X dikurangi 6 kali negatif 2 itu sama dengan 0. Dengan demikian 5 kali X kan 5 kurang X ya, 5 kali X kan 5X dikurangi dengan 6 kali negatif 2 itu negatif 12. Nah ini hasilnya akan menjadi sama dengan 0. Maka 5X tambah 12 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 12/5. Jadi, tentukan nilai X agar A adalah matriks singular, X-nya adalah negatif 12/5. Baik adik-adik, itu aja materi untuk determinan dan inverse. Kita batasin determinan dan inverse-nya mungkin di 2x2 biar nggak terlalu banyak menghitung ya. Nanti untuk pengayaannya, untuk yang 3x3, adik-adik bisa coba cari-cari sendiri dulu. Yang penting secara konsep yang 2x2 sudah dipahami. Sekian. Lanjut ke forum diskusi ya.